أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Jamaah Masjid Al-Mubarak Trika yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu kembali di pengajian rutin kita dan alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik insyaallah. Insyaallah kita akan membahas mengenai fikih muyassar, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, dan juga kami infokan untuk kali ini pengajian kita insyaallah rutin kami live di Instagram dan juga di TikTok Masjid Al-Mubarak Trika. Untuk menghemat waktu kepada Al-Ustaz Khalid Fadl Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik dan hidayahnya, kesehatan, umur yang panjang, sehingga kembali kita sama-sama berkumpul, sama-sama hadir di masjid ini guna dan tak lain untuk kita mempelajari daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga juga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada para pengikutnya sampai hari kiamat insyaallah ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fiqhul Muyassar, yang mana kalau pekan lalu kita sudah membahas sebagian daripada bab ketiga, yakni terkait dengan buang hajat. Begitu juga dengan adab-adab ketika kita buang hajat, yang mana kita sudah membahas tentang istinja dan istijmar, ya. Istinja dan istijmar, yang kita ketahui bahwasanya istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dubur dan kubul atau kemaluan itu dengan air. Adapun istijmar adalah membersihkan kotoran tersebut dengan menggunakan batu atau benda-benda yang kegunaannya bisa menggantikan batu dalam hal membersihkan kotoran. Nah, yang ini perlu kita praktekkan, entah kita memakai salah satunya, hanya memakai dengan membersihkan dengan air, atau kita membersihkan dengan benda-benda yang suci yang bisa dipakai membersihkan, atau lebih bagus lagi adalah menggabungkan keduanya, ya, menggabungkan keduanya. Kemudian yang kita bahas juga pada pekan yang lalu adalah terkait posisi kita ketika kita dalam keadaan buang hajat, baik itu buang air kecil ataupun ketika kita buang air besar, ya. Yang mana ketika kita buang hajat di di tempat terbuka misalnya di lapangan atau di mana yang ahli itu di tempat terbuka, ya, bukan dalam bangunan, maka kita dilarang menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Adapun ketika kita berada di dalam bangunan, maka hal tersebut tidak mengapa. Tapi para ulama menganjurkan meskipun di dalam bangunan atau di luar bangunan atau di tempat terbuka, hendaklah kita tetap tidak membelakangi kiblat atau menghadap ke kiblat ketika buang hajat. Nah, kemudian yang kita bahas juga pada pekan yang lalu adalah terkait dengan
sunnah-sunnah yang dilakukan, yang dianjurkan ketika buang hajat atau ketika kita masuk ke dalam WC. Yang mana itu yang pertama yang dianjurkan adalah membaca doa. Yang pertama mengucapkan bismillah, ya, bismillah, kemudian membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa kita dianjurkan membaca bismillah? Karena dengan bacaan bismillah itu akan menutup pandangan mata jin dan syaitan untuk melihat aurat kita, ya, ketika kita sudah menyingkap atau membuka pakaian kita. Dan kenapa nanti dianjurkan pada saat mau masuk ke dalam WC? Karena kalau ketika kita sudah di dalam WC, maka dilarang kita mengucapkan bismillah atau kalimat-kalimat yang mengandung lafaz Allah, ya, ketika kita sudah berada dalam WC. Nah, adapun kalau ketika kita di luar WC, ketika kita mau ganti baju, buka baju, maka itu tetap dianjurkan mengucapkan bismillah, ya, karena itu akan menghalangi pandangan mata syaitan untuk melihat aurat kita, Bapak Ibu. Kemudian membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian mendahulukan kaki yang kiri ketika masuk, dan adapun ketika keluar mendahulukan kaki yang kanan sambil mengucapkan doa ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Nah, itu hal-hal yang dianjurkan ketika kita masuk ke dalam WC atau ketika hendak buang hajat. Nah, apakah doa tersebut, saya lupa kemarin sampaikan, apakah doa tersebut tetap dianjurkan ketika kita buang hajatnya itu di luar WC? Nah, seperti tadi doa Allahumma inni a'udzubika, kata para ulama tetap dianjurkan, ya. Yaitu kapan dimulainya? Ketika kita sudah hendak membuka pakaian kita, ya, misalnya celana, misalnya kalau ingin laki-laki yang ingin buang air kecil, ketika hendak membuka resletingnya dia membaca doa itu, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ketika selesai dia mungkin melangkah beberapa langkah dari tempat dia buang hajat, maka di situ dianjurkan untuk mengucapkan ghufranaka. Nah, itu ketika kita di luar bangunan, ya. Nah, di luar bangunan. Kemudian masalah yang keempat dari terkait tentang bab buang hajat. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi sisa dua masalah, yaitu apa yang haram dilakukan, yang dilarang dilakukan ketika hendak buang hajat atau ketika ketika kita berada di dalam toiletnya. Sebagaimana penulis mengatakan, yang pertama adalah yuharramul baulu fil ma'ir raqidi. Jadi dilarang kencing atau buang air kecil di air yang menggenang, Nah, itu. Jadi seseorang itu tidak boleh kencing atau buang air kecil di air yang tidak mengalir. Misalnya di dalam baskom, misalnya, ya, ada air di situ dalam baskom, kemudian dia buang air kecil di situ. Nah, itu meskipun tanpa dalil, sebenarnya kalau dari akal sehat itu sudah menyalahi, ya, akal sehat menyalahi adab. Nah, tentunya misalnya ada air satu baskom, kemudian kita kencing di situ, yang tadinya air itu bisa kita pakai hal-hal yang bermanfaat, tapi karena tercemari dengan air kencing kita, jadinya tidak bermanfaat lagi, menjadi air yang mutanajis. Meskipun airnya pada saat itu mungkin lebih daripada 2 kulla, ya, sebagaimana yang kita bahas di sebelumnya. Kalau air yang lebih daripada 2 kulla, kalau tidak berubah bau, rasa dan warnanya, dia tidak berubah menjadi air yang najis. Tapi dari segi kesehatan ia akan menjadi penyakit, ya, menjadi penyakit. Nah, makanya dilarang oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, annahu naha anil bauli fil ma'ir raqid, bahwa beliau melarang kencing di air yang menggenang. Di air yang menggenang. Misalnya seseorang lagi berenang, ya, di kolam renang, tiba-tiba dia mau kencing saja di kolam renang ini. Meskipun orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu, dan itu bisa mengganggu orang yang lainnya. Dan mungkin dari segi kesehatan lah, jika ada orang yang tidak sengaja meminum air tersebut, makanya dilarang kencing di air yang tergenang. Kemudian larangan yang kedua terkait orang yang ketika hendak buang hajat adalah wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wala yastanji biha, dan tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan
ketika buang hajat, dan juga istinja atau cebok dengan memakai tangan kanan. Nah, ini larangan juga ketika ini sudah kita bahas di sebelumnya, tapi masuk di sini di hal-hal yang diharamkan, yang dilarang. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi." Bila salah seorang dari kalian buang air kecil, maka jangan menyentuh atau memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan beristinja dengan tangan kanannya. Jadi meskipun Nabi menyebutkan di sini istinja, tapi mewakili juga dengan istijmar ya. Jadi biasa kalau kita disebutkan istinja, bisa juga dimasukkan dalam hal istijmar. Jadi seseorang tidak boleh menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia kencing. Biasanya laki-laki seperti itu. Dia pegang tangan kanannya sambil tangan kirinya memegang gayung, baru tangan kanannya dia pakai cebok. Harusnya kebalikannya. Kita ajari anak-anak kita seperti itu ya, membiasakan dari kecil agar ketika mereka kencing, buang air kecil, hendaklah memakai ketika cebok memakai dengan tangan kiri. Itu tidak boleh. Apakah hal ini berlaku hanya ketika kita buang hajat? Tidak ya. Berlaku meskipun di luar buang hajat. Misalnya lagi ada gatal ya di kemaluannya, gatal, kemudian dia ingin garuk, maka pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan, karena Nabi melarang. Dalam hadisnya disebutkan, nah Nabi SAW ayyatanaffasa fil ina'i wa ayyamussa dzakarahu biyamini. Nabi SAW melarang seseorang meniup pada makanan. Jadi kalau ada makanan yang panas jangan ditiup ya, pakai kipas angin kalau ingin mendinginkan atau menghangatkan, mengurangi dari kadar panasnya. Dan Nabi melarang menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Jadi dari sini dalilnya umum ya, tidak hanya spesifik terkait dengan buang hajat. Nah itu terlarang, jadi tidak boleh kita cebok. Itu juga dari segi adab tentunya. Karena kenapa? Karena tangan kanan itu pekerjaan yang ditujukan untuk pekerjaan yang mulia ya, yang mulia. Menulis, makan dengan tangan kanan. Itu peruntukannya untuk hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada orang yang kita lihat anak kita dari kecil sudah ada kebiasaan kidalnya, usahakan dari kecil kita latih untuk membiasakan dengan tangan kiri hal-hal yang seperti cebok, dan kita latih dengan tangan kanan hal-hal seperti makan, menulis dan lain sebagainya. Saya juga Bapak Ibu dulu saya itu kidal. Bahkan saya sampai kuliah saya masih menulis dengan tangan kiri. Tapi suatu ketika saya ditegur oleh dosen saya yang dari Arab Saudi, kenapa katanya menulis dengan tangan kiri? Karena itu hal-hal yang mulia itu dilakukan dengan tangan kanan. Maka mulai saat itu, mungkin itu orang yang pertama yang menegur saya menulis dengan tangan kiri ya. Maka mulai saat itu saya mulai melatih diri saya, itu saya sudah kuliah itu melatih diri saya untuk menulis dengan tangan kanan. Cara saya melatih itu, saya mengambil buku tulis. Kebetulan alhamdulillah saya hafal Al-Quran. Jadi saya mulai menulis dari pada Al-Fatihah sampai selesai juz 17. Nah, itu maksudnya tidak setiap hari, setiap ada kesempatan saya memanfaatkan untuk melatih tangan kanan saya menulis. Ketika sudah sampai juz 17 saya merasa sudah cukup, sudah bisa dibaca, saya berhenti. Jadi mulai saat itu saya menulis dengan tangan kanan, dan buku itu masih saya simpan sebagai kenang-kenangan ya. Buku jadi tulisan tangan mulai dari yang terjelek sampai sudah mulai yang bisa dibaca. Itu melatih diri untuk melakukan hal-hal yang sunnah Rasulullah SAW. Kemudian hal yang selanjutnya yang dilarang ketika kita buang hajat, wa yuharramu alaihi al-baulu awil ghaiti fit tariqi aw fi dhilli aw fil hada'iqil amma aw tahta syajaratin musmirah aw mawaridil miyah. Dilarang seseorang ketika buang air kecil atau buang air besar di jalanan, atau di tempat seseorang sering berteduh, atau di taman-taman umum, atau di bawah pohon yang berbuah, atau di saluran-saluran air. Nah, tentunya pengharaman di sini, pelarangan di sini karena ini tentunya mengganggu manusia ya, mengganggu manusia. Entah itu ketika seorang buang
air kecil misalnya di jalanan atau di lorong-lorong kecil biasanya ya, seorang itu laki-laki sering itu tentu akan mengganggu seseorang dengan bau pesingnya. Nah, apalagi kalau di tempat-tempat yang sering orang menempati orang nongkrong di situ ya, misalnya di taman-taman umum. Biasanya seseorang, kalau yang biasanya anak-anak muda itu kalau malam kencing saja di situ. Nah, itu tentunya ketika orang nongkrong di situ, duduk di situ akan terganggu dengan, kalaupun dia buang air besar, tentunya akan terganggu dengan kotoran yang ada di situ, dan juga terganggu dengan bau menyengat yang ditimbulkan dari kotoran tersebut. Atau ketika dia buang air kecil, nah, situ akan mengganggu bau daripada orang-orang, itu menghilangkan rasa ketenangan daripada manusia. Dan itu disebutkan oleh hadis Nabi SAW merupakan sumber laknat. Jadi bahayanya ya kalau kita buang air kecil atau buang air besar di tempat sembarang yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, ittaqul mala'ini thalath, takutlah terhadap tempat-tempat pemicu laknat, al-baras fil mawarid wa qari'atit tariq wa dhilli. Artinya ketika kita buang hajat itu buang hajat di saluran-saluran air, buang hajat di tengah jalan, dan buang hajat yang di tempat berteduh, nah itu merupakan tempat pemicu laknat. Artinya tempat pemicu laknat, biasanya kalau kita buang hajat di tempat sembarang, orang biasanya kalau siapa lagi ini buang hajat di sini, siapa lagi, itu pasti akan menimbulkan, mereka akan melaknat kita ya, orang-orang akan melaknat kita. Nah, itu bisa menghadirkan laknat daripada orang-orang. Mereka tentunya pasti akan mencemooh kita, mencemooh orang-orang yang buang hajat di situ. Ini disebut. Jadi ada dua tafsiran ulama tentang yang dimaksud takutlah pada tempat pemicu laknat. Ini ada yang mengatakan laknatnya langsung dari Allah, ada yang mengatakan orang-orang biasa melaknat ketika dia merasakan gangguan daripada orang-orang yang buang hajat dengan sembarangan. Nah, kan biasa begitu. Siapa lagi kencing di sini? Serunya itu orang, semoga pasti didoakan keburukan, biasanya dilaknat dan lain sebagainya. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda dalam riwayat oleh Imam Muslim, ittaqul la'inain. Qalu wa mal la'inan ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Takutlah pada perbuatan yang bisa mengundang laknat. Kemudian para sahabat berkata, apakah perbuatan yang mengundang laknat tersebut? Wahai Rasulullah, beliau menjawab adalah orang yang buang hajat di jalan-jalan yang mungkin biasa dilalui manusia dan di tempat mereka berteduh. Nah ini, jadi kita apalagi sebagai laki-laki, biasanya kalau kita ingin buang air kecil, maka kita lihat-lihat dulu ya, kita lihat dulu kondisi. Apakah misalnya tempat ini sering, biasanya di bandes-bandes itu, kita duduk di situ, banyak orang sering duduk di situ, tempat duduk biasa di pinggir jalan, jangan kita buang air kecil yang bisa mungkin sekitar situ, mungkin airnya bau pesingnya daripada air kecil kita itu bisa dicium oleh orang-orang yang nongkrong di situ. Itu hati-hati. Itu disebutkan oleh Nabi adalah perbuatan yang mengundang laknat. Kemudian yang selanjutnya yang diharamkan atau dilarang seseorang ketika buang hajat adalah yuharramu alaihi qiraatul Quran. Nah, juga dilarang membaca Al-Quran pada saat buang hajat. Nah, tentu ini kalau sebagai orang dewasa jarang dilakukan, tapi biasa anak-anak kita kalau misalnya dia lagi semangat-semangatnya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, bahkan ketika buang hajat itu biasa mereka mengulang-ulang hafalan Qurannya. Atau mereka yang biasa belajar tilawah itu, saya sering mendapatkan anak-anak yang semangat lagi belajar tilawah, bahkan ketika buang hajat dia ulang-ulang itu latihan pembelajarannya yang dia dapatkan di tempat belajar tilawah Al-Quran. Ini kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi ketika buang hajat dilarang membaca Al-Quran, dan dari sini juga tentu kita samakan dengan artinya dilarang berzikir ya, berzikir ketika membuang hajat, ketika lagi buang air besar atau buang air kecil, atau ketika berada di dalam toilet. Nah, ketika berada dalam toilet, itulah makanya kenapa Nabi SAW mengucapkan gufronaka ketika keluar daripada kamar mandi. Nah, di antara penjelasan ulama adalah karena ketika di dalam WC, di dalam toilet, zikir Nabi SAW terputus, maka beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau keluar dari toilet.
Karena Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi SAW itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terputus ketika beliau berada di kamar mandi atau berada di dalam toilet. Nah, itu. Sebagaimana juga wa yuharramu alaihi istijmar bil-rawthi awil admi aw bit-ta'amil muhtaram. Dan juga dilarang seseorang itu beristijmar dengan kotoran hewan. Nah, ini kita sudah singgung sebelumnya, atau tulang atau makanan yang berharga. Nah, atau tulang, karena disebutkan tulang itu adalah ta'amu ikhwanikum, makanan dari saudara kalian dari bangsa jin. Maka kita dilarang untuk bersihkan atau beristimar, membersihkan kotoran dari kemaluan kita dengan memakai tulang. Juga di sini disebutkan atau makanan yang berharga, ya, hal-hal yang berharga, makanan termasuk makanan, maka tidak boleh. Nah, di sini juga saya lupa kemarin sampaikan, makanya itu diantara juga yang dilarang kita pakai untuk istinja, artinya cebok dengan air, adalah dengan memakai air zam-zam. Nah, tidak boleh. Tidak boleh Bapak Ibu kita cebok dengan memakai air zam-zam. Nah, itu ulama mengharamkan tersebut, karena air zam-zam itu dikiaskan dengan makanan. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, khairul ma'a fil ardi ma'u zam-zam fihi ta'amu tu'min. Di antara air yang paling bagus atau yang paling sebaik-baik air yang ada di muka bumi ini adalah air zam-zam, karena di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan. Jadi Nabi mengumpamakan air zam-zam itu seperti makanan yang bisa mengenyangkan. Nah, dari situ juga, meskipun tanpa disertai dengan embel-embel dikiaskan dengan makanan, air zam-zam adalah air yang berkah. Maka dari situlah juga para ulama mengharamkan seseorang cebok atau beristinja dengan memakai air zam-zam. Jadi jangan dikira Bapak Ibu kalau kita pergi umroh itu di Masjidil Haram atau di Masjid Nawawi, di WC-WC yang kita pakai istinja itu adalah air zam-zam, bukan. Nah, itu bukan, ya, bukan. Itu adalah air yang mungkin air galian lah yang diusahakan oleh pemerintah Arab Saudi agar seseorang itu ketika cebok istinja tidak memakai air zam-zam. Dan ini juga saya lihat, saya pernah waktu pertama kali umroh, saya kaget dengan orang-orang di Masjid Nabawi itu, mereka seakan-akan antri, ya, berebutan air, mengambil air di keran yang ada di luar Masjid Nabawi. Nah, maka ketika saya tanyakan kepada askar, tentara-tentara pada saat itu, apakah air yang mereka ambil itu, yang mestinya yang ada di keran-keran di tempat wudhu, ya, apakah itu juga termasuk air zam-zam? Kata askar, tidak. Air zam-zam itu kalau di Masjid Nabawi hanya ada yang berada di dalam masjid. Nah, itu. Jadi di luar itu bukan air zam-zam. Nah, jadi mereka memang, jadi yang dipakai istinja itu bukan air zam-zam. Hatta di Masjidil Haram, nah, memang sumbernya air zam-zam di situ, di WC-nya itu bukan yang dipakai istinja, bukan air zam-zam. Bahkan menurut Ibnu Abbas atau para sebagian ulama, dilarang juga seseorang itu mandi junub dengan memakai air zam-zam. Nah, mandi junub. Adapun wudu itu sebatas makruh, diperbolehkan tapi sebatas makruh untuk memakai air zam-zam dipakai dengan wudu. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan membolehkan, tidak makruh kalau untuk dipakai berwudu. Tapi untuk janabat, maka ulama sepakat melarang juga memakai mandi air zam-zam dipakai untuk mengangkat hadas besar, yaitu mandi junub. Nah, di situ. Kemudian terkait dengan pelarangan yang buang hajat adalah wa yuharramu qada'ul hajah baina kuburil muslimin. Dan juga kita dilarang buang hajat itu di pekuburan, di pekuburan kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la an amshiya ala jamratin aw sayfin aw akhdifa na'li bi rijli ahabbu ilayya min an amshiya ala qabri muslim. Wa ma ubali awastal kubur qadaitu hajati awastas suq. Sungguh aku berjalan di atas batu bara. Ini juga termasuk larangan, ya. Ketika seseorang itu masuk ke kuburan, hendaklah membuka sandal. Tidak memakai sandal masuk di dalam kubur. Karena kata Nabi, sungguh aku berjalan di atas batu bara atau pedang, atau aku menambal sandalku dengan kakiku, itu lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim.
Ada sini ada yang memakai dalil ulama di sini bahwasanya kita tidak boleh memakai sandal untuk masuk di pekuburan ya, pekuburan. Dan juga Nabi mengatakan, dan aku tidak peduli apakah aku buang hajat di tengah kuburan atau di tengah pasar, itu sama-sama buruknya. Jadi Nabi mengkiaskan seseorang yang buang hajat di tengah kuburan, di kuburan atau di sela-sela kuburan lah, itu sama halnya buruknya ketika seseorang buang hajat di tengah pasar. Nah, itu sama karena kenapa di sini disebutkan kuburan muslim? Karena mayat muslim itu baik ketika dia, jasad seorang muslim itu baik ketika dia sudah meninggal ataupun apalagi terlebih masih hidup, maka itu selalu dimuliakan. Dimuliakan Bapak Ibu. Maka ketika itu dilaranglah seseorang buang hajat di pekuburan kaum muslimin, di pekuburan muslimin. Bahkan Nabi mengatakan itu sama buruknya ketika seseorang buang hajat di tengah pasar. Itu. Kemudian permasalahan yang kelima terkait dengan buang hajat adalah ma yukrahu fi'lu, apa yang diharamkan bagi orang yang ingin buang hajat. Ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli, Jadi dalam bahasa Arab itu ada beberapa redaksi ketika dengan maknanya buang hajat, kadang disebut al-mutakhalli, kadang disebut istitobah, kadang disebut qadaul hajat. Apa-apa yang dimakruhkan ya, dimakruhkan ketika seseorang ingin buang hajat. Yang pertama, yukrahu hala qadail haja istiqbalu muhibbir rihi bila hail li'alla yartaddal baulu ilaih. Jadi makruh ketika seseorang itu buang air kecil, dia menghadap hembusan angin tanpa ada penutup. Jadi seseorang buang, misalnya anginnya datang dari sana, kemudian dia buang air kecil menghadap ke sana, itu dimakruhkan. Kenapa? Karena ditakutkan nanti angin itu bisa air kencingnya itu bisa ditabrak angin, akhirnya mengenai percikan, mengenai pakaiannya. Seperti seorang misalnya dia buang menyiram kipas dengan air, tentu air itu akan mengenai dia ya, dengan hembusan angin tersebut. Makanya di sini dimakruhkan ketika seseorang buang air kecil atau kencing, dia menghadap dengan hembusan angin, agar itu air kencingnya tidak kembali mengenai dirinya. Itu, ini tanpa dalil pun sudah masuk, bisa dicerna dengan akal. Situ, karena takutnya nanti air kencingnya najis itu mengenai pakaiannya, dan ketika dia sholat dan memakai pakaian tersebut, maka sholatnya bermasalah karena tidak memenuhi syarat, yaitu bersih tempat dan pakaian dari najis. Kemudian selanjutnya yang dimakruhkan ketika seseorang buang hajat atau ketika berada di dalam toilet adalah wa yukrahul kalam, dimakruhkan berbicara ketika buang hajat. Ini terkait dengan adab-adab ya, dimakruhkan seseorang berbicara ketika buang hajat, atau disebutkan, ditambahkan di kitab yang lain oleh para ulama ketika dia berada dalam toilet atau WC. Tentunya perlu dibedakan antara berbicara dengan merespon. Misalnya kita lagi dalam WC ini, kemudian ada teman, mana tadi kunci motor kita simpan? Mungkin kita bisa ucapkan, merespon dengan satu kata, oh di atas lemari. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau diajak ngobrol, lagi buang hajat, kemudian diajak ngobrol oleh temannya yang di luar yang lagi antri, ternyata seru ini capres dan cawapres dia ngobrol, itu dilarang ya. Tapi bagaimana dengan Nabi SAW yang ketika beliau bersama Aisyah istrinya di dalam kamar mandi ya. Jadi Bapak Ibu ada yang pernah praktekkan sunnah tersebut, bersama dengan istri mandi berdua dalam kamar mandi? Itu termasuk sunnah Nabi SAW ya. Jadi bagaimana Nabi SAW? Jadi kata para ulama, ada dua kawan ya, ada dua kawan yang boleh ngobrol ketika dia berada dalam kamar mandi. Tentunya yang pertama, seorang suami itu kawannya adalah istri ketika dalam kamar mandi, dan seorang ibu kawannya adalah anaknya ketika dia memandikan anaknya dalam kamar mandi. Kan biasa diajak ngobrol anaknya, seperti itu tidak mengapa. Selain daripada itu, maka dimakruhkan ya, dimakruhkan seorang yang berada dalam mandi kemudian berbicara dengan temannya di luar mandi, kecuali merespon tidak apa-apa. Misalnya ada temannya, adakah orang di dalam? Tapi kalau kita bisa respon dengan tanpa kata-kata, misalnya kita nyalakan keran air, tidak mengerti ada orang di dalam. Kecuali kalau dia lagi bertanya, di dalam ini orang atau jin,
Seperti itu ya. Itu tidak perlu, tentunya tidak perlu direspon lagi. Nah, seperti itu. Bagaimana kita memminimalisir ucapan. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau kencing, buang air kecil, dan ada sahabat yang memberikan salam atau mengucapkan salam kepada beliau, maka beliau falam yurudda alaih, beliau tidak menjawab salam, membalas salam sahabat tersebut. Nanti dibalas ketika beliau selesai buang air kecil. Seperti itu. Jadi kita termasuk adab juga ya, ketika di dalam kamar mandi kita tidak ngobrol dan berbicara. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan adalah wa yukrahu ayyabula fi syakkin wa nahwihi, dan dilarang atau makruh kencing atau buang air kecil pada lubang. Ini biasanya laki-laki ya yang bisa mengontrol air kencingnya, dia tujukan ke lubang. Itu dimakruhkan. Kenapa? Karena di sini disebutkan dalilnya dari sahabat Qatadah, dari Abdullah bin Sarjis, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala fil juhri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang seseorang buang air kecil pada lubang. Maka dikatakan, ada apa dengan lubang? Kemudian dijawab, yuqalu innaha masakinul jinni, karena lubang itu merupakan tempat tinggalnya jin, tempat tinggalnya syaitan. Saya pernah meruqyah ketika masih kuliah. Jadi tetangga saya itu dia tahu di ini kos-kosannya anak-anak kuliah. Jadi dia ada anaknya yang kerasukan, kesurupan Bapak Ibu. Jadi dia panggillah kita untuk meruqyah anaknya. Jadi sambil kita ruqyah itu kita tanya dulu jinnya kenapa mengganggu anak tersebut. Apa kata jinnya? Dia sudah kencing di tempatku. Anak ini kencing di tempatku. Jadi itu mengganggu jin. Akhirnya membuat jin marah. Dia marahlah, akhirnya merasuki tubuh anak tersebut. Dalam hal ini tentu kita bisa percaya dengan omongan jin itu, karena sesuai dengan hadis Nabi SAW. Tapi tidak selamanya ketika kita meruqyah atau ketika kita melihat orang-orang meruqyah Bapak Ibu, kemudian ada perkataan-perkataan ketika ditanya sama peruqyah, ada perkataan jin yang mengatakan, kalau misalnya ditanya bilang siapa yang suruh kau masuk di sini, kalau dia menyebutkan nama itu jangan langsung dipercaya ya, karena kan biasa tujuannya jin juga itu dia ingin mengadu domba kita, mengadu domba keluarga. Kalau misalnya memang tidak ada tanda-tanda yang valid kita dapatkan dari orang yang disebutkan jin itu, maka kita jangan percaya, karena memang pada asalnya kita harus mendustakan jin, kecuali apa yang dia ucapkan itu sesuai memang dengan hadis, dalil dan lain sebagainya. Sebagaimana yang saya suruh ke anak itu, jin itu mengatakan, oh saya ganggu ini karena dia mengencingi tempat tinggal saya. Setelah itu dikatakan, oh kalau begitu baik keluar maki, daripada kita bacakan ayat-ayat kita bakar di dalam, akhirnya dengan itu dia keluar. Yang penting mungkin dia sudah sampaikan hajatnya, artinya jangan kau kencing di lubang ya, di lubang. Makanya juga Bapak Ibu, selain daripada kencing, usahakan juga kalau kita ingin membuang air panas di wastafel itu, jangan ya langsung. Misalkan kita gabung dulu dengan air dingin agar airnya tidak panas baru kita buang. Itu pernah juga saya dengar, tapi bukan saya langsung yang meruqyah, pernah saya dengar bahwasanya seorang ibu rumah tangga yang kesurupan, katanya setelah dia buang air panas di lubang atau di wastafel atau misalnya di lubang WC misalnya, itu langsung di situ. Misalnya kalau kita sudah siram Indomie Bapak Ibu, Indomie goreng apalagi ya, kalau kita ingin buang airnya di WC, usahakan kita campur dulu dengan air dingin agar yang jatuh di WC itu sebelum dia ke lubang itu bukan air yang panas. Makanya di sini dilarang karena itu bisa menyakiti. Makanya penulis menyebutkan wa yukrahu wa li'annahu la ya'manu ay yakuna fi hayawan fayudhihi ay yakuna maskana lil jinni fayudhihim, karena juga tidak menutup kemungkinan di dalam lubang itu juga ada hewan. Jadi kita juga harus menghindari mengganggu hewannya, seperti mungkin di lubang kepiting atau di lubang ular, itu menyakitinya dan bisa balik menyakiti kita, atau ia tempat tinggal jin, itu menyakiti jin. Usahakan kalau misalnya kita buang air kecil, usahakan jangan langsung di lubangnya, kita di dinding lah, misalnya kalau laki-laki di dinding atau di lantai dulu, nanti tinggal kita siram dengan air bersih, agar yang penting tidak langsung di lubangnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian wa yukrahu ayyadkhulal khala bi syai'in fihi dzikrullahi illa lihaja.
Kemudian yang dilarang juga, yang dimakruhkan adalah masuk WC dengan membawa sesuatu yang mungkin mengandung zikrullah atau tulisan-tulisan yang mengandung ada tulisan Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk dalam keadaan darurat ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh kalau misalnya kita lagi bawa kitab atau buku yang mana di situ ada tulisan Allah, kita masuk ke dalam WC dengan membawa buku tersebut, maka itu dilarang ya, dilarang. Apalagi kalau mushaf, meskipun mushaf tersebut dia berada di dalam tas, kan bisa kita simpan dulu di luar. Kalau misalnya tas kita ada barang berharganya, setidaknya mushaf kita itu kita simpan di luar. Insya Allah kalau mushaf itu tidak ada orang yang curi ya, curi. Beda kalau misalnya uang rial ya, kan di situ uang rial itu ada tulisan lafaz Allah. Dalam hal ini darurat, kalau kita simpan di luar takutnya diambil orang. Misalkan kita simpan di saku kita yang betul-betul paling dalam ya, paling dalam. Itu tidak mengapa, itu dalam perkara darurat. Sebagaimana disebutkan oleh penulis, amma indal hajah wa daruratu fala ba'sa. Apapun ketika ada hajat atau keperluan darurat di situ maka tidak mengapa. Kal hajati ila dukhuli bil awraqin naqdiyati allati fiha ismullah. Seperti masuk membawa uang kertas yang dimana tertulis nama Allah. Karena bila ditinggalkan di luar maka itu resikonya bisa hilang atau dicuri. Dari situ juga makanya amal mushaf fa innahu yuharramud dukhuli bihi sawa'un kana zahiran aw khafiyan. Adapun terkait mushaf Al-Qur'an maka itu sama saja, mau dia tersembunyi apalagi terlihat maka itu terlarang, mutlak terlarang, karena ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, dan membawanya masuk di dalam WC termasuk bentuk adalah merendahkan Al-Qur'an. Maka bagaimana dengan Al-Quran yang ada di aplikasi HP ya? Sebelum ditanyakan, saya jawab memang ya, saya jelaskan memang. Bagaimana dengan Al-Quran yang ada di aplikasi HP? Selama tulisannya mushaf itu dia tidak nampak ketika kita membawa Al-Quran itu masuk, karena misalnya HP-nya tidak aktif atau tertutup, tidak dibuka kuncinya, maka itu tidak mengapa. Yang menjadi masalah kalau misalnya kita buka HP, kemudian di pertamanya itu di layar utamanya itu ada Al-Quran di situ, maka itu dilarang ya. Usahakan ditutup dulu, jangan diaktifkan HP kita. Karena resikonya juga kalau disimpan di luar, karena yang di HP itu kan cuma Al-Quran itu kan cuma mengikut di HP itu. Beda kalau mushaf langsung meskipun kita simpan di dalam tas, mushaf itu tersendiri juga di dalam tas tersebut. Beda dengan aplikasi, hal tersebut mengikut di dalam HP. Yang kita bawakan bukan mushaf, tapi yang kita bawakan adalah HP. Aplikasinya cuma mengikut di dalam HP tersebut, tidak tersendiri. Saya kira itu terkait. Oh ya, juga di sini tidak dibahas di sini, tapi saya dapatkan faedah di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang di antara yang disunnahkan ketika orang buang hajat adalah yang mana itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar bersama sahabatnya, ketika hendak buang hajat, la ya'til baras hatta yataghayyaba fala yura, adalah Nabi itu menghilang sampai tidak terlihat. Di sini juga Bapak Ibu sekalian, di antara misalnya kalau kita buang hajat, dari sini artinya Nabi melakukan hal itu tentu untuk menjaga perasaan para sahabatnya ya. Tentunya kalau dari para sahabat sendiri tentu tidak jijik dengan Rasulullah SAW, orang yang paling mulia, meskipun mungkin dalam keadaan buang hajat ya, seperti Ibnu Umar yang bahkan sampai mengintip Nabi SAW buang hajat. Tapi di sini di antara adab Nabi adalah Nabi menghilang daripada pandangan sahabat, tentunya untuk menjaga perasaan. Bagaimana ketika kita buang hajat Bapak Ibu, kemudian mungkin di luar WC itu teman-teman kita nongkrong, bagaimana kita bisa meminimalisir suara yang keluar daripada kemaluan kita. Misalnya kalau kita buang air besar, kita istilahnya kita kita akali ya, bagaimana dengan keluarnya buang hajat itu agar tidak menimbulkan suara. Kita barengi dengan menghidupkan keran misalnya, agar suara air keran keluar itu lebih besar daripada suara keluarnya kotoran kita. Atau kita barengi dengan buang menyiram. Itu bisa bagaimana agar kita bisa meminimalisir suara yang dihasilkan daripada ketika kita buang hajat. Itu tentu menjaga perasaan orang-orang yang ada di luar. Apalagi kalau toiletnya
berseberangan dengan meja makan. Ya kan itu. Bagaimana agar kita Nabi dari sini para ulama Masya Allah menggali dari sini Nabi bagaimana adab Nabi ketika buang hajat menjauh daripada sahabatnya. Bisa kita terapkan di zaman ini, toilet berseberangan dengan meja makan, apalagi kalau misalnya di kos-kosan yang mana kos-kosannya itu sempit, di dalamnya juga WC-nya, ya dia meminimalisir suara yang keluar daripada ketika dia buang hajat, atau dia langsung menghilangkan baunya misalnya ya, kotoran yang dia keluarkan daripada ketika dia buang hajat dia langsung siram, atau ketika dia suara yang keluar daripada ketika dia buang air besar itu langsung dia barengi dengan menyiramnya agar meminimalisir suara yang dihasilkan daripada ketika dia buang hajat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan bab buang hajat. Nah, insyaallah dibahas rinci oleh para ulama kita, dan itu bisa kita ikuti insyaallah. Semua adalah daripada jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah yang mana bila kita mengamalkannya, mengaplikasikannya, kita niatkan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sia-sia kita bahkan ketika kita buang hajat, dan itu akan mengandung atau menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan kajian atau pemaparan materi dari Pak Ustaz. Tadi ada beberapa yang perlu kita perhatikan atau yang berpelarangan ketika kita buang hajat. Tadi saya dengar Ustaz membahas mengenai azam-zam. Kemarin sempat lewat di beranda saya, dan setelah saya nonton itu saya mati mijat. Ini sering sekali saya lakukan. Jadi bunyinya ada seorang syekh di Masjid Nabawi ditanya tentang bagaimana hukumnya membawa air zam-zam dari Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Jadi biasa bawa sekalian kalau pergi umrah bawa di botol, terus diisi air zam-zam dibawa ke hotel. Ternyata syekhnya bilang itu dilarang sebenarnya, karena air zam-zam yang ada di Masjid Haram itu hukumnya apa? Statusnya wakaf. Ya, wakafnya untuk peruntukan hanya untuk di Masjid Nabawi. Ya, betul. Jadi kalau mau minum air zam-zam, ya beli saja, kan banyak yang dijual itu sekitar 25.000 satu galon 5 liter ya. Ini terkadang mungkin yang kalau umroh itu sering sekali kita lakukan, dan saya termasuk yang melakukannya. Jadi saya teringat tadi ketika membahas mengenai air zam-zam. Jadi mungkin ini bisa jadi amal faedah insyaallah. Ada yang bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Silakan Ibu. Oh iya, maaf, sebelum ada yang bertanya, saya ingat dengan pertanyaan salah seorang jamaah Ustaz yang terkait dengan hukum seorang yang OB atau satpam di bank konvensional ya. Berarti ibu tersebut saya lupa ibu siapa. Jadi ibu tersebut sudah memahami terkait tentang pegawainya ya, bekerja di bank konvensional. Karena yang dia tanyakan terkait dengan satpam atau mungkin OB yang mana itu tidak bersinggungan langsung dengan praktek ribawinya ya, yang bersinggungan langsung dengan keuangannya. Maka di sini ada dua pendapat. Pertama, ulama mengatakan kalau selama dia aktivitasnya di bank tersebut seperti OB atau satpam yang tidak bersinggungan langsung dengan praktek ribawinya tidak mengapa. Tapi pendapat kedua itu menyanggah hal tersebut karena dengan dalil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan kejahatan. Dan tentunya aktivitas yang ada di bank itu tidak bisa berhasil tanpa adanya, maksudnya tidak lancar tanpa adanya satpam, tanpa adanya tugas kebersihan. Jadi dikategorikan tolong menolong dalam dosa dan kejahatan. Makanya disarankan lebih baik tinggalkan. Jika sesuatu kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala atau karena ingin menjauhi dosa, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, karena takut akan dosa Allah, karena ingin mendapatkan ridha Allah, apa janji Allah? Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Jadi seperti itu. Jadi hukumnya yang kuat adalah tetap diharamkan ya, bila mana
pekerjaannya itu di bank yang mengansur unsur riba lah, kalau kita ingin bahasa sopannya ya, mengansur riba, baik itu dari satpamnya, penjaga keamanannya, OB-nya, karena itu termasuk wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam praktek dosa dan kejahatan. Allahu taala alam. Udah mati di laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ustaz, ini masalah lanjutan pertanyaan saya pekan kemarin. Apakah saya pernah mendengar ceramah Ustaz itu ketika kita beristinja harus memasukkan sedikit jari, atau seperti yang dikatakan pekan lalu bahwa hanya untuk meyakinkan bahwa kita itu sudah bersih dan kita pakai sabun itu sudah selesai. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kan rumah rata-rata masih banyak yang belum punya memang khusus tempat wudhu. Otomatis kita dalam kamar mandi kita berwudhu. Nah, bagaimana kalau kita mengucapkan Bismillah, kan kita berbismillah sebelum berwudhu? Iya. Bagaimana Ustaz? Oke. Terima kasih. Oke, jadi terkait pertanyaan katanya untuk meyakinkan, jadi ada ustadz yang menyarankan agar memasukkan mungkin 1 atau 2 senti dari jarinya ke lubang kemaluannya, itu lebih untuk meyakinkan ya, meyakinkan. Kalau bahkan ada juga yang pernah mengatakan itu nanti kita yakin bersih kalau kita tidak jijik untuk menjilat tangan yang kita pakai untuk cebok, akan ada sampai seperti itu. Tapi menurut saya itu adalah memberatkan ya, itu adalah istilahnya apa ya, sesuatu yang sudah dimudahkan oleh agama jangan kita beratkan. Nah, sebagaimana tadi bahkan Nabi mengatakan ketika kita sudah istijmar ya, bukan air ini, air. Tentunya kalau air sudah kita yakin dengan kebersihannya, tapi benda kalau kita sudah cukup dengan 3 usapan dan sudah tidak ada lagi benda yang bisa kita pakai untuk mengusap yang keempat dan kelimanya, maka insya Allah itu sudah mencukupi. Nah, adapun kalau misalnya memang masih ada, maka ma'fuun anhu, insya Allah itu akan dimaafkan. Nah, nanti kalau kita sudah dapatkan sesuatu yang bisa kita tambahkan kebersihannya, maka tidak mengapa. Jadi juga kalau memang najis itu Bu, nanti disebutkan najis kalau dia keluar dari badan kita. Kalau dia di dalam, tidak usah kita cari-cari, tidak usah memberatkan diri kita dengan dimasukkan jari kita agar bisa membersihkan yang mungkin sudah mau keluar daripada pantat kita misalnya ya, lubang dubur kita. Nah, itu halnya memberatkan yang tidak mungkin kita sudah dimudahkan oleh agama. Nah, sekali lagi, kenapa harus kita khawatir dengan sesuatu yang masih ada di dalam tubuh kita? Karena nanti disebut najis kalau dia keluar. Nah, jadi kalau dia masih di dalam, entah itu 1 senti di dalam atau 2 senti di dalam, maka insya Allah itu tidak termasuk najis, dan itu belum termasuk kotoran yang bisa mengganggu kebersihan kita. Kemudian tadi yang kedua, berwudu di dalam toilet. Nah, memang ada hadis Nabi SAW mengatakan la wudu'a liman lam yaqra la wudu'a liman lam yaqra bi bismillah, atau qala Nabi SAW, atau sebagaimana hadis Nabi SAW, tidak ada wudu yang tidak diucapkan dimulai dengan bismillah. Jadi bagaimana kalau kita berada dalam toilet Bapak Ibu, dalam toilet, maka itulah tadi diantara juga keutamaan faedah kita mengucapkan bismillah ketika mau masuk toilet, itu sudah mewakili ketika kita mau wudu. Tapi kalau misalnya kita lupa membaca bismillah dan juga niat bismillah kita itu bukan untuk wudu, maka dalam hal ini kata para ulama dia membaca bismillah dalam hati, membaca bismillah dalam hati, dan itu tidak mengapa, dan tidak mengapa selama tidak dikeluarkan, tidak ucapkan secara terang-terangan. Nah, saya kira itu bisa dipahami Bu. Ya, alhamdulillah. Siap. Berarti tidak perlu diusahakannya, diberat-beratkan. Sepertinya memberatkan, punya ambil.
Ya, jadi ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oh, kalian. Balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan kencing yang saya Ya Bu. ya, namanya kadang-kadang sudah pipis Ustaz, terus pengen lagi pipis lagi, terus kayak ada dua titik itu gimana Ustaz? Ya. Jadi memang ada penyakit, terkadang seseorang itu sering keluarnya air kencingnya ya. Jika dia sudah berusaha 2-3 kali untuk selalu membersihkan itu, kemudian berwudu tapi masih selalu menetes, maka dalam kondisi ini dia memakai pembalut, kemudian berwudu dan dia melaksanakan sholatnya Bapak Ibu. Karena itu sudah istilahnya sudah ma'fun anhu ya, artinya dia diberikan keringanan karena itu sudah disebutkan sebagai penyakit. Penyakit, misalnya seorang sudah kencing misalnya, kemudian dia setelah dia berwudu sudah dia cebok kencing, dia rasa ada keluar lagi, dia berusaha bersihkan lagi, setelah itu dia rasa keluar lagi, dibersihkan lagi. Kalau misalnya setelah itu masih ada terus, maka dia dalam hal ini dia memakai pembalut ya, pembalut agar tidak mengenai pakaiannya yang dia pakai untuk sholat. Dan juga dalam kondisi ini, selain daripada itu penyakit, ada juga memang kondisi yang kadang syaitan memberikan was-was selalu kepada kita. Itu juga termasuk was-was. Seperti seseorang yang ketika dia sudah berwudu, dia merasa mau terus kentut, mau terus buang angin. Pada itu termasuk juga daripada was-was syaitan, was-was syaitan yang dia bisa, insya Allah dia sudah yakin saja dengan wudunya tadi yang mungkin yang kedua, taruh misalnya dia masih meladeni yang kedua ya, masih meladeni. Tapi kalau terus-menerus seperti itu, maka dia hanya boleh yakin, dia yakinkan diri saya wudu saya yang sebelumnya sudah sah insya Allah, dan insya Allah ini bukan kentut, ini hanyalah perasaan was-was daripada syaitan. Selama dia tidak mendengarkan suara, dia tidak mendengarkan suara atau betul-betul dia tidak merasakan sebagaimana normal kentut pada normalnya ya, yakinlah bahwasanya itu hanyalah was-was daripada syaitan. Di kondisi ini insya Allah dimudahkan, kita yakinkan saja dengan wudhu kita yang pertama, kemudian tadi dengan terkait dengan air buang air kecilnya itu penyakit yang mungkin dia bisa pakai pembalut kalau memang yakin bahwasanya itu selalu keluar terus menerus, dan kita sudah mau sholat ini agar tidak mengenai pakaian yang dia pakai sholat, maka di sini dia bisa pakai pembalut Bapak Ibu sekalian. Daripada lewat waktu sholat dan dia belum sholat, harus melalui dengan penyakitnya itu. Wallahu taala alam. Sekira cukup untuk pertanyaan. Insya Allah kita akan kembali lanjutkan di pekan depan. Kalau tidak salah masuk bab siwak tadi. Ya, siwak dan khitan. Siwak dan khitan. Jadi sebelum kita tutup, ini ada minyak goreng 1 liter. Insya Allah ini bukan sembarang minyak goreng, bisa dipakai untuk menggoreng. Silakan Ustaz, bisa dipakai masanggara, bisa dipakai goreng ikan dan sebagainya. Silakan Ustaz untuk pertanyaannya. Nanti yang bisa jawab angkat tangan dulu. Nanti disebut atau ditunjuk, baru menjawab. Dan juga bukan saya itu, baru tidak angkat tangannya. Susah juga kalau begitu. Silakan Ustaz. Oke, baik, pertanyaannya sebutkan secara singkat 5 sunnah-sunnah ketika kita terkait dengan buang hajat. Ini pembahasan yang lalu ya, dan tadi kita juga sebutkan sebelumnya 5 sunnah yang dianjurkan ketika kita buang hajat atau ketika berada di masuk toilet atau keluar toilet. Ada yang bisa jawab? 5 sunnah. Jadi itu ya, dibiasakan bawa catatan. Yang sudah beli buku dibawa bukunya. Jangan ditinggal di rumah bukunya. Siap. Seperti Tupperware. Ya silakan angkat tangan yang jawab. Kalau tidak 5, 3 mungkin. Ya bisa kalau tidak minimal 3 ya. Ya minimal 3. Nah silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, minimal 3 ya. Pertama diharapkan buang air di tempat yang mengenang. Itu salah satu yang Yang disunnahkan Ibu, ya itu kan diharamkan tadi. Nah, ya haram. Yang disunnahkan. Yang disunnahkan pembahasan sebelumnya. Iya, mungkin satu bocorannya membaca Misalnya doa. yang disunnahkan sebelum masuk ke WC membaca doa, Allahumma inni ya. pertama membaca doa itu Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, Masya Allah ya. 1. Keluar dari WC dibaca apa tadi Ya, doanya. keluar masuk WC Ya, keluar. kiri, keluar WC katakan Ya, insyaallah. Ya, satu lagi Bu. laki-laki keluar WC apa tadi? Gufro. Gufronaka. Ya, ampunan ya. Oke ya, sudah 3. Ya, sudah 3 cukup ya. Ya, insyaallah. Alhamdulillah, laku juga minatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti kami sampaikan sebelumnya, kami mohon maaf. Biasanya kami adakan itu program Nasra makan bersama jamaah dan santri TPQ. Cuma kondisinya lagi tidak memungkinkan. Saya takutnya kita sementara makan terus mati lampu, terus juga agak susah juga ibu-ibu majelis taklim Al-Walad untuk cuci piring karena terbatasnya. Alhamdulillah selama ini kami dapat pasokan dari khas. Alhamdulillah, terima kasih banyak, sudah sangat membantu. Ya, bagaimana Bu? Kami Ustaz, mungkin saran sedikit Ya, silakan. Mungkin bagusnya disiapkan ruang untuk jemaah bagi yang ingin bertanya tetapi malu-malu dan ingin bertanya tetapi ruang waktu yang terbatas. Oh iya, insya Allah bisa mungkin Grup WA. Maksudnya ruang maksudnya mungkin ada waktu misalnya ada yang mau Saya ditanyakan. apakah melalui WA atau melalui itu maksudnya. tertulis dan Ustaz menjawab kembali dengan tulisan itu Bisa. saya. Oh, mungkin atau hal yang mungkin ada sedikit Karena privasi. mungkin ada yang ditanyakan oleh ibu-ibu akan tetapi rasa malu dan yang kedua tentang keterbatasan waktu. ya. Oh iya. Di luar daripada pengajian maksudnya Ibu. Oh, di luar dari pengajian atau bagaimana Bu? Iya, di luar waktu pengajian. Ya. Oh iya bisa. Bisa. Nanti Melalui WA. mungkin nanti kita tolong pekan depan mungkin dikasih kertas di depan sama pulpen disiapkan. Nanti kalau yang bertanya silakan ditulis. Silakan ditulis. Mungkin ada yang malu-malu atau Ya. bisa juga insya Allah bisa. Ya. Atau misalnya kita lagi biasanya kan habis pengajian kita ada makan kue segala macam. Lalu mungkin ada hal yang mau ditanyakan. Ya, Sangat bisa. penting, Bisa. darurat, Ya. Bisa dipanggil ustadznya mungkin sekitar 5 menit. Mungkin ada hal-hal yang privasi yang sebaiknya ditanyakan secara langsung tidak di depan umum. Ya. Jadi Asal jangan yang susah-susah ya. nanti kalau ada pertanyaan susah bisa ke saya supaya saya bisa teruskan ke Ustaz. Saya kira sekian pengajian kita. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda atas kesediaan waktu Bapak Ibu sekalian. Semoga ilmu yang bisa kita dapatkan dapat kita amalkan. Jadi saya harapkan jamaah Masjid Al-Barqiyah atau jamaah pengajian rutin kalau masuk WC itu sudah kaki kirinya di luar, dia baca doa sebelum masuk WC, kemudian kalau keluar. Jadi sunnah-sunnah Nabi itu di hal kecil itu kalau kita hidupkan insya Allah berpahala besar. Saya kira sekian. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.